Selamat datang di perpustakaan SMAN 3 Payakumbuh. Berikut adalah video tentang perjalanan rahasia sebuah buku. Semoga bermanfaat, selamat menonton. Pernah nggak sih kalian masuk perpustakaan terus ngeliat ribuan buku dan mikir gimana caranya ini semua bisa rapih ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Sistem keren yang mengubah lautan buku yang tadinya kacau jadi super teratur. Coba deh perhatiin kode-kode kecil di punggung buku itu. Itu bukan stiker asal tempel loh, itu tuh semacam bahasa rahasia atau alamat super spesifik di sebuah kota pengetahuan yang gede banget. Dan ternyata sebelum dapat kode itu, tiap buku tuh punya perjalanannya sendiri. Sebuah proses yang mengubahnya dari cuma tumpukan kertas jadi bagian penting dari sebuah koleksi yang terorganisir. Oke, penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita bakal ikutin perjalanan satu buku dari pertama kali dia datang ke perpus sampai akhirnya nemu rumahnya yang pas di rak. Gimana? Siap? Nah, ceritanya dimulai pas ada buku baru datang. Kondisinya masih polos, tanpa identitas, tanpa tempat. Jadi tugas pertama pustakawan itu adalah kenalan sama buku ini, buat ngasih dia semacam KTP. Kunci dari semuanya ini namanya klasifikasi. Kedengarannya rumit ya, tapi sebenarnya kita akrab banget sama konsep ini. Coba bayangin supermarket deh. Sayur kumpul sama sayur, susu sama produk susu. Nah, perpustakaan juga gitu. Tapi yang dikelompokin itu pengetahuan. Tujuannya, biar gampang dicari, simple. Jadi, poin pentingnya, ini bukan cuma soal biar kelihatan rapih. Bukan, ini soal fungsi, soal kegunaan. Sistem ini dibikin supaya kita semua, baik pengunjung maupun pustakawannya, bisa nemuin info yang kita cari cepat dan tepat sasaran. Nah, disinilah kerjaan detektifnya dimulai. Pustakawan harus benar-benar ngebaca dan paham jiwanya si buku. Ini tuh buku soal apa sih sebenarnya? Tentang ekonomi beras atau tentang ilmu tanamannya? Keputusan ini krusial banget karena bakal nentuin takdir si buku di rak nanti. Oke, subjeknya udah ketahuan. Terus gimana caranya nerjemahin subjek itu jadi sebuah kode yang universal, yang dimengerti semua perpus di dunia? Jawabannya ada di sebuah sistem jenius yang umurnya udah lebih dari 100 tahun. Luar biasa banget loh. Sistem yang sekarang jadi standar di seluruh dunia ini, dulunya cuma pamflet tipis. Namanya Melville Dewey, dia berhasil memetakan semua ilmu pengetahuan manusia, cuma jadi 10 kelas utama. Dari angka 000 sampai 900. Dari situ, sistemnya bercabang kayak pohon, jadi makin detail. Makanya, analogi GPS tadi itu pas banget. Gini deh contohnya. Angka 600 itu artinya teknologi. Terus, 630 lebih spesifik lagi, pertanian. Tambah lagi, 633, artinya tanaman pangan. Dan 633.18, nah itu dia, padi. Tiap angka ngebawa kita selangkah lebih dekat ke lokasi yang kita mau. Tunggu dulu, nomor DDC itu baru bagian pertama dari alamat lengkapnya loh. Biar benar-benar unik dan gak ketukar sama jutaan buku lain, masih butuh beberapa info tambahan. Yuk kita lihat gimana cara ngebangun alamat lengkapnya. Nah, alamat lengkap inilah yang disebut nomor panggil. Anggap aja ini jembatan antara data di komputer perpustakaan sama buku fisik yang ada di rak. Atau semacam koordinat GPS buat nemuin harta karun pengetahuan. Biar gampang, kita coba bedah kodenya pakai contoh ya. Pertama, 633.18. Itu tadi kan subjeknya, soal padi. Terus ada BAD, ini 3 huruf pertama dari nama pengarangnya, bisa nama orang atau lembaga. Terakhir, ada huruf P. Ini huruf pertama dari judul bukunya, misalnya Pasca Panen Padi. Gabungan ketiganya ini bikin alamatnya jadi super spesifik, cuma buat satu buku itu aja. Kalau udah jadi, semua info tadi dicetak di satu label kecil. Dan ini bagian yang kerennya, label itu ditempel dengan presisi banget loh. Harus pas 5 cm dari bawah punggung buku. Kenapa? Biar seragam. Jadi pas kita lihat deretan buku di rak, semuanya kelihatan rapi jali. Detail kecil, tapi nunjukin seberapa serius sistem ini dirancang. Oke, sekarang tiap buku udah punya alamat unik. Tapi gimana caranya perpustakaan mastiin semua warga di kota pengetahuan ini nggak ada yang hilang atau nyasar? Apalagi kan buku-buku ini dipinjam, dibalikin, terus bergerak. Jawabannya adalah stock of name. Gampangnya ini tuh kayak sensus penduduk tapi buat buku. Jadi secara rutin perpustakaan bakal ngecek total buat mastiin data di komputer itu cocok 100% sama kondisi buku yang ada di rak. Prosesnya kedengaran simpel tapi butuh ketelitian tingkat tinggi.
petugas bakal nyisir rak satu persatu, nyocokin buku fisik sama daftar di database. Nah, dari sini baru ketahuan buku mana yang hilang, mana yang rusak dan perlu dirawat, atau mana yang cuma salah tempat, nyelip di rak lain. Tapi coba bayangin deh, ngelakuin ini manual buat puluhan ribu buku, bisa nggak kelar-kelar? Makanya disinilah teknologi canggih masuk buat ngebantu mempercepat proses sensus buku ini. Dulu kan pakainya barcode ya, jadi harus scan satu-satu bukunya. Lama. Nah sekarang ada teknologi yang namanya RFID. Ini gila sih efisiensinya. Pustakawan tinggal jalan aja di lorong sambil bawa alat scan, dan wus, semua data buku di rak itu langsung kebaca. Gak perlu disentuh, gak perlu dikeluarin satu-satu. Bedanya jauh banget, kayak ngitung orang satu persatu dibanding langsung foto seisi stadion. Oke, kita udah ngomongin soal klasifikasi, kode, sensus, teknis banget ya kelihatannya. Tapi sebenarnya apa sih tujuan akhir dari semua kerumitan ini? Kenapa ini semua penting banget buat dilakuin? Nah, ini dia intinya. Semua langkah tadi, dari proses kenalan sama buku sampai nempelin stiker kecil di punggungnya, itu semua tujuannya cuma satu. Buat mastiin kita, para pencari ilmu, bisa nemuin apa yang kita cari dengan segampang mungkin. Jadi, lain kali kalian lihat kode di punggung buku, ingat ya, itu bukan sekedar label. Itu adalah titik koordinat di sebuah peta raksasa. Dan seluruh sistem ini, pada dasarnya adalah seni membuat peta pengetahuan yang dirancang khusus buat nuntun kita menjelajahi dunia informasi yang luasnya tak terbatas. Sebagai penutup, coba deh kita renungin. Sistem keren ini kan dirancang buat dunia buku fisik ya. Sekarang, di era digital, di mana kita nyari info pakai keyword, bukan pakai nomor panggil, kira-kira nomor panggil versi masa depan itu bakal kayak apa ya? Gimana cara kita bikin peta buat kota pengetahuan digital yang makin hari makin gede? Benar sekali, sangat menarik. Terima kasih Pak Anton, presentasi Anda luar biasa. Sampai jumpa lagi. Saya Rizky pamit undur diri. Semoga ilmunya bermanfaat.